Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ziham. Sahabat NU Media Sido Mulia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya dan panjenengan semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yakni kenikmatan berupa iman dan Islam. Ini adalah kenikmatan yang begitu dahsyat, begitu besar, sehingga kehidupan kita ini dengan adanya modal iman dan Islam, kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan juga kita bisa menikmati dalam kondisi apapun. Sahabat NU Media Sido Mulia, setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kita berusaha meningkatkan keimanan kita, kita berusaha membenahi hubungan kita dengan Allah. Kita serius melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian kita juga melakukan qiyamu Ramadan, sholat tarawih, kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin membaca Al-Quran, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, yang intinya adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan. Setelah sebulan penuh, kemudian saat ini kita bisa menikmati bulan Syawal, yang mana setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian kita menikmati ibadah yang kemudian dalam tanda kutip adalah ibadah sosial, yakni kita di Idul Fitri ini kita membenahi hubungan kita dengan sama umat manusia. Karena apa? Ada dua hak yang harus kita penuhi, yakni yang pertama adalah hakullah, hubungan kita dengan Allah, hak-haknya Allah. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia, yakni hakul adami. Nah, jika di bulan Ramadan kita sudah berusaha kita memenuhi hubungan kita dengan Allah, hak-haknya Allah, ya kita berusaha beribadah semaksimal mungkin, ibadah yang sifatnya ritual. Kemudian untuk menyempurnakan kita sebagai umat Islam, keimanan kita, yakni dengan kita apa? Kita membenahi hubungan kita dengan sama umat manusia yang kita kenal dengan hakul adami. Nah, terkait hakul adami ini, tidak ada manusia yang tidak pernah zalim kepada samanya kecuali para nabi dan rasul. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan yang kita perbuat, yang itu akan merugikan kepada saudara kita yang lain. Nah, ini yang kemudian kita istilahkan dengan kezaliman, baik itu kezaliman yang kita sengaja maupun kezaliman yang tidak kita sengaja. Nah, di momen Idul Fitri ini adalah momen yang paling pas kita jadikan sebagai momen untuk meminta halal, agar apa? Kezaliman yang pernah kita lakukan secara sengaja maupun tidak, kemudian dimaafkan oleh saudara kita yang lain. Yang kenapa? Sebagaimana Kanjeng Nabi mendahulukan, mangkanan lahu matlamatun akhi min ardihi aw syai'in falyatahallaluhu minhu al-yaum. Nah, barang siapa melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu berkaitan dengan harga diri maupun suatu hal yang bisa diartikan adalah berkait dengan sesuatu yang sifatnya materi atau harta benda. Misalnya kita pernah secara tidak sengaja meminjam misalnya uang lupa, kemudian kita mengembalikan, atau kemudian kita pernah meminjam tidak izin barang milik saudara kita, ataupun kita pernah gosip lah, ghibah saudara kita, menyakiti saudara kita sangat secara sengaja maupun tidak, maka falyatahalalhu minhu al-yaum, maka segeralah minta halal saat ini. Karena apa? Karena
ketika kita belum minta halal, maka dosa itu akan kita bawa sampai mati. Selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar dan dirham atau harta benda kita tidak ada fungsinya sama sekali, yakni hari kiamat, maka segeralah kita minta halal. Inilah salah satu dalil atau dasar bagaimana kita melakukan istighlal atau meminta halal dari kezaliman kita yang kita lakukan kepada saudara kita secara sengaja maupun tidak. Nah, momen Idul Fitri ini adalah momen yang tepat. Kenapa? Momen yang kemudian dalam konteks Indonesia ini memang silaturahim atau yang diistilahkan dengan halal bihalal itu memang menjadi tradisi atau budaya yang begitu agung, budaya yang begitu dahsyat. Bagaimana mengimplementasikan dari hadis Nabi dan juga dari ayat yang telah saya baca di depan tadi, yakni sebagaimana Kanjeng Nabi dalam hadis lain beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka segeralah dia melakukan silaturahim. Nah, dari dua hadis ini mengindikasikan bahwasannya silaturahim, meminta halal kepada dan juga minta halal kepada saudara kita adalah memang syariat itu sendiri. Entah itu dengan kita minta halal secara langsung atau mungkin dengan kita melalui media komunikasi dengan WA atau dengan media yang lain. Nah, jika memang kita memiliki kezaliman atau melakukan kezaliman kepada saudara kita, sahabat NU Media Sidomulyo, maka in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri matlamatihi. Apabila kok kita ini belum meminta halal kepada saudara kita yang kita zalimi, apabila kita memiliki amal soleh, ya, maka ukhidha minhu biqadri matlamatihi, maka amal soleh kita akan diambil kemudian diberikan kepada saudara kita yang kita zalimi itu. Nah, itu kalau kita memang memiliki amal soleh. Bagaimana kalau kita tidak memiliki amal soleh? Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau kita amalnya ini defisit atau kita tidak memiliki amal soleh, ketika sudah hari kiamat, ya, sampai kita meninggal, sampai hari kiamat kita belum minta halal pada saudara yang kita zalimi, maka keburukan dosa-dosa saudara kita yang kita zalimi, maka akan dilimpahkan kepada kita yang menzalimi, yang belum meminta halal. Nah, esensi daripada halal bihalal yang kemudian menjadi budaya di masyarakat Indonesia khususnya adalah mengimplementasikan dawuhnya Kanjeng Nabi tadi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bersilaturahimlah, dan barang siapa melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka segeralah meminta halal. Ya, meminta halal. Jika kita tidak meminta halal, maka konsekuensinya di hari kiamat nanti kebaikan kita akan dilimpahkan kepada saudara kita yang kita zalimi. Apabila kita memiliki amal soleh. Kalau kita tidak memiliki catatan amal soleh, bagaimana? Maka keburukan saudara kita akan dilimpahkan kepada kita. Demikianlah sahabat NU Media Sidomulyo, esensi daripada halal bihalal atau istighlal, meminta halal, yang kemudian menjadi tradisi masyarakat Muslim Indonesia di momen Hari Raya Idul Fitri, saling memaafkan, meminta halal. Sehingga apa? Setelah di bulan Ramadan, umat Islam fokus membenahi hubungannya dengan Allah, dengan fokus ibadah yang sifatnya ritual, yang kemudian di Hari Raya Idul Fitri kemudian disempurnakan dengan ibadah yang sifatnya sosial. yakni apa? Menyempurnakan keimanan diri. Bagaimana kemudian bisa lepas dari kezaliman yang pernah dilakukan kepada saudaranya dengan meminta halal. Baik itu yang berkaitan dengan harga diri maupun berkaitan dengan materi atau harta benda yang pernah kemudian dilakukan oleh umat Islam kepada saudaranya, sehingga apa? Ketika sudah minta halal, kemudian lepaslah dosa itu, sehingga apa? Sempurna
hubungan umat Islam, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, sehingga kita benar-benar di bulan Syawal ini benar-benar bersih dari dosa, sehingga apa? Kualitas iman kita kemudian akan semakin baik, sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya puasa itu bagaimana kemudian bisa menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa, bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia dan umat Islam secara lebih baik, semakin tahun semakin baik, berkah bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, dengan menjalankan silaturahim dan meminta halal kepada saudara-saudara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.